Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terkulai lemas hingga harus memakai kursi roda usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 12 jam di Mapolda Metro Jaya. Pantauan Kompas.com, Roy Suryo yang diperiksa sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat keluar dari ruang penyidik Subdit Cyber di Treskrim Sus Polda Metro Jaya sekitar pukul 22:22 waktu Indonesia Barat. Dia tak ditahan oleh penyidik meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo. Mantan politikus Partai Demokrat itu keluar gedung menggunakan kursi roda dengan raut wajah lemas. Setelah itu Roy Suryo pun dipapah oleh sejumlah tim kuasa hukumnya untuk menuruni tangga. Terlihat salah seorang tim kuasa hukumnya mendorong kursi roda yang sebelumnya digunakan oleh Roy Suryo. Tak ada pernyataan apapun yang disampaikan Roy Suryo selama dipapah keluar gedung. Ia hanya terdiam hingga masuk ke dalam mobil berplat B2978 POK yang sudah menunggu di luar. Sementara itu salah seorang anggota tim kuasa Roy Suryo mengatakan bahwa kliennya kelelahan setelah menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menetapkan ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama pada Jumat 22 Juli. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan berujar, setelah melakukan serangkaian penyidikan, penyidik menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Menurut Zulpan, terdapat sekitar 13 saksi ahli yang dimintai keterangan sebelum menetapkan Roy Suryo tersangka kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden RI Joko Widodo. Secara terperinci, terdapat 3 saksi ahli bahasa dan 3 saksi ahli agama yang dimintai keterangan dalam proses penyidikan. Selain itu, penyidik juga memeriksa 2 ahli sosiologi hukum, 2 ahli pidana, 2 ahli informasi dan transaksi elektronik atau ITE, dan seorang ahli media sosial. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sebagai informasi, ada 2 laporan terkait dugaan kasus penistaan agama melibatkan nama Roy Suryo yang ditangani Polda Metro Jaya. Pertama, laporan pada 20 Juni 2022 oleh pelapor atas nama Kurniawan Santoso dan terlapor atas nama Roy Suryo. Kemudian ada juga laporan yang dilayangkan ke Barreskrim oleh Kevin Wu pada 20 Juni 2022.